Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang masalah madu ya. Jadi karena saya juga jualan madu, itu madu bibis. Ada yang hitam dan ada yang manis. Kalau yang manis ini tanpa campuran ya, dan ini sudah ada depkesnya. Bukan depkes, tes laboratorium bahwasanya ini madu asli. Kemudian untuk yang hitam ini madu yang sudah dicampur dengan herbal-herbal yang lain. Sini di dalam yang hitam ini ada propolis juga, ada trigona, ada ekstrak gamat emas ya atau tripang, ada daun insulin, dan insulin bagus untuk insulin tubuh. Batu sauda itu sangat bagus banget untuk makan virus ya. Kemudian ada juga brotowali, mahoni, sambiloto, dan herbal yang lainnya sampai 100%. Oke, kita bahas masalah madu. Jadi ketika ada pertanyaan kepada saya, kenapa katanya madu bibis itu digerumutin semut? Ya pasti semua madu itu digerumutin semut, karena begini, ketika lebah itu memakan nektar, dia akan memakan kemudian terbang ke sarangnya. Nah di sarang dia akan memuntahkan kembali menjadi molekul gula yang tidak kompleks, dalam artian molekul gula rendah atau gula sederhana ya, molekul gula sederhana. Nah, jadi gula sederhana ini nanti akan menjadi bagian daripada madu tersebut. Jadi setiap madu pasti mempunyai molekul gula sederhana. Sedangkan gula-gula yang biasa, gula pasir yang biasa kita konsumsi itu adalah gula kompleks. Jadi dia molekulnya itu sangat kompleks, tidak seperti molekul yang ada di dalam madu ya gitu. Jadi setiap madu pasti disukain oleh semut, walaupun mungkin tidak semua semut yang menyukainya. Mungkin ada yang madu ini, madu randu sukanya yang ini, tergantung dari jenis pohonnya juga ya, tergantung dari nektar yang dimakan juga ya. Nah, yang jelas semua madu pasti disukai oleh semut. Ini yang pertama yang harus dibantah di hoak di masyarakat, bahwasanya madu asli itu tidak mungkin digerumutin semut ya. Ini harus dibantah. Terus kemudian yang kedua, jika Anda mempunyai madu yang asli, yang madu ini ada tata cara pemakaiannya. Yang pertama, penyimpanannya tidak boleh terlalu panas. Dalam artian kalau misalkan Anda ingin mencampur dengan teh, itu tehnya jangan lagi teh panas ya. Karena akan berkurang khasiatnya, molekulnya akan berubah. Kemudian juga penyimpanannya jangan di freezer. Itu juga molekulnya berubah, nanti khasiatnya juga menjadi berubah. Jadi kalau mau simpan di kulkas, jangan di freezer. Bagusnya sih gak usah simpan di kulkas, simpan aja di meja makan gitu ya. Terus kemudian keuntungannya lagi adalah kita punya stok madu ini, taruh di dapur. Ketika istri kita, ketika pembantu rumah tangga terkena minyak panas ya, air panas, itu langsung dioleskan oleh madu, itu akan menjadikan kulit kita aman. Walaupun sudah terkena minyak panas, ketika langsung dioleskan oleh madu sekitar 10 atau 15 menit diamkan, kemudian dicuci, kemudian dibalut lagi dengan odol ya, kemudian diamkan lagi 10 menit, kemudian cuci. Ini dijamin tidak akan apa-apa, karena saya pernah mengalaminya. Ketika sudah bikin konten, ketika istri, yaitu Uma Bibi, sudah beres bikin konten masak-masak, nah minyaknya itu di penggorengan langsung kena tangan saya, di tangan yang ini, yang kiri ya, semua sampai sini, masih dalam keadaan panas ya. Ini minyak panas, baru beres bikin konten langsung saya blok. Terus kemudian saya langsung cuci dulu, diairin dulu. Kemudian maksudnya supaya minyaknya itu nggak ada di sini ya. Cuci dulu, diairin, di sabun sedikit. Terus kemudian langsung dikasih madu. Saya diamkan selama 10 menit ya. Kecuali yang yang kelingking sengaja saya nggak kasih madu. Untuk apa? Untuk percobaan. Karena ini kan resep rahasia dari orang tua ya. Jadi untuk percobaan apakah benar madu itu membuat kulit itu aman ketika tersiram yang panas ya. Jadi saya sengaja yang kelingking nggak dikasih madu, yang lain dikasih madu semua. Nah, kemudian diamkan 10 menit. Setelah 10 menit saya cuci bersih. Nah, kemudian setelah itu dikasih odol. Gunanya odol untuk apa? Gunanya odol supaya tidak nyut-nyutan. Kalau madu itu kan supaya kulitnya
tidak melepuh ya, tidak melepuh, tidak berair, tidak bernanah. Itu gunanya madu, dan dia juga akan meregenerasi sel yang rusak ya. Itu gunanya madu. Nah, sehingga setelah dikasih odol 10 menit saya cuci lagi, ini nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa panas, nggak kerasa apa-apa, kayak biasa aja, kecuali yang kelingking. Nah, kelingking ini mulai kerasa ada sesuatunya, karena yang pertama dia nggak dikasih madu, yang kedua dikasih odol, jadi rasa sakitnya nggak ada, tapi timbulnya gatal. Nah, setelah beberapa jam muncul ngelepuh-ngelepuh, tapi ngelepuhnya bukan sakit ya, karena udah dikasih odol, jadi ngelepuhnya bukan sakit, tapi ngelepuhnya gatal. Nah besoknya ini jadi hitam gitu ya. Nah, kalau yang lain aman. Oke, jadi itu percobaan saya. Ternyata memang resep orang tua kita bahwasanya madu itu mengamankan kulit dari banjur yang panas, bisa minyak panas, bisa air panas, atau yang lainnya. Itu ternyata benar, alhamdulillah. Terus kemudian madu yang tanpa campuran juga, yang tanpa campuran ya, bukan yang campuran ya. Nah, kalau untuk masalah kulit tadi boleh yang sama, yang pacang campuran dengan herbal yang lain, ataupun yang tanpa campuran boleh. Tapi untuk mata ya harus menggunakan madu yang tanpa campuran. Itu gunanya untuk apa? Saya memang dari dulu terbiasa menggunakan, kan saya kan kerjanya di komputer juga ya, saya ngoding juga, programmer. Jadi mata itu kadang berjam-jam, bisa lebih dari 5 jam ya, mata itu terus menatap komputer gitu ya. Dan ini efeknya memang jelek ya, efeknya jelek. Tapi saya diimbangi dengan madu ya, dengan madu saya tetesin. Nah, dulu waktu masih min gitu ya, mau kabur-kabur, saya tetesin agak sering ya, bisa sehari sekali. Tapi setelah sudah balik lagi, nggak min lagi, sudah normal lagi, paling tetesin sebulan sekali, atau kadang lupa, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru tetesin ya. Ataupun saya kalau sekarang sih saya paling tetesinnya kalau lagi gatal aja, misalkan habis naik motor gatal gitu ya, saya tetesin ya. Nanti dia akan keluar putih-putih di sini, dia seperti apa namanya ini, bahasa Sundanya cileh ya, apa ya bahasa Indonesianya, keluar apa namanya, kotoran mata gitu, keluar kotoran mata di sini, nanti pada keluar putih dia. Kalau gini agak keresek gitu ya, mungkin berdebu-debunya mungkin ya. Terus kemudian khasiatnya lagi madu juga untuk menghilangkan panu. Jadi kalau misalkan kamu antum punya panu, itu tinggal dioles aja, diamkan 10 atau 15 menit, kemudian dibasuh sambil digosok-gosok. Biar apa? Biar yang pertama madu ini akan mengeluarkan akar-akar si jamurnya ya, mengeluarkan akar-akar jamurnya. Terus kemudian setelah 10 menit 15 menit cuci sambil digosok-gosok, biar benar-benar si jamurnya keluar dari kulitnya gitu ya. Itu, dan itu sudah berkali-kali saya lakukan ya, sampai sekarang pun itu memang obat yang mujarab, selain pakai obat-obat kimia ya. Kalau ini obatnya obat herbal gitu ya. Nah, kemudian selain itu, kalau misalkan bagi perempuan yang punya masalah dengan rambut ketombe gitu, sebenarnya bisa juga pakai madu. Cuman memang kalau rambutnya banyak itu agak susah, harus ke pori-pori gitu ya, dibuka jilbabnya, di apa sih namanya, di masker, pakai madu gitu ya. Memang sih enaknya kalau lagi pas dibotakin ya, enak dibotakin, dikasih madu, itu nanti ketombenya akan melotok, dan selnya itu akan diperbaharui oleh madu itu sendiri. Terus kemudian kalau yang hitam ini kemampuan dari yang campuran ini dengan herbal yang lain, bedanya dengan yang tanpa campuran ini hampir sama semuanya dengan khasiatnya, hanya saja dia tidak boleh dikenakan untuk mata ya, jangan langsung diteskan ke mata kalau ini. Jadi kalau mau tetes mata, yang ini aja. Terus kemudian untuk kandungannya sendiri, yang hitam ini karena di sini ada trigona, ada gamat emas juga ya, maka ini berguna untuk memperbaiki saraf, jaringan saraf. Jadi saraf yang rusak, apalagi bagi yang diabetes ya, yang diabetes biasanya rata-rata orang kena diabetes itu sarafnya rusak. 50% itu rata-rata orang yang kena diabetes, 50% itu mereka rata-rata rusak sarafnya. Dan itu pengobatannya yang mudah maksudnya, tinggal beli madu yang hitam ini,
dikonsumsi biasanya 3 bulan sembuh ya sarafnya. Dan juga bagi yang Alzheimer ya, tapi ada juga kalau misalkan mau pakai daun saga ya, itu tapi harus dengan resep dokter kalau daun saga ya. Tapi kalau madu sih nggak ada resep dokter, nggak apa-apa. Nah ini madu hitam yang madu bibis ini, dia saraf itu akan diperbaiki. Kemudian jika di sana ada partikel-partikel bebas, itu juga akan dimakan oleh madu hitam bibis ini. Nah kemudian gunanya yang lain adalah kalau misalkan antum punya asam lambung yang parah atau sampai GERD, yang mana bisa mengakibatkan kematian, seperti kemarin saya kena juga. Kemarin setelah kecelakaan kena DBD, kemudian kena asam lambung. Itu kalau misalkan dari jantung sejajar dengan lambung ya, begini gitu, posisinya datar gitu, tidur datar, itu akan terasa panas sampai sini, sampai mau ke mulut gitu, panas sekali, dan itu rasanya nggak nyaman. Itu bisa teriak-teriak ya, bisa teriak-teriak saking sakitnya, itu bisa teriak-teriak, dan itu bisa menyebabkan kematian. Bahkan kemarin kakak saya pun kena asam lambung, tidak sempat tertolong dan meninggal gitu ya. Dan saya juga waktu itu ketika kakak saya sakit, saya juga sedang sakit, saya nggak tahu kakak saya lagi seperti itu. Kalau tahu mungkin dikirimkan, karena jauh juga ya di Garut ya, jadi saya juga nggak tahu. Nah jadi bahaya sekali. Dan kemarin paman saya kakak sepupu juga sama, kena asam lambung dan meninggal ya. Jadi asam lambung ini banyak membuat orang meninggal ya, apalagi lagi corona gini, banyak orang bermasalah dengan asam lambung. Jadi ketika asam lambung itu antum merasakan, itu langsung aja minum madu. Minum bagusnya ketika perut kosong ya. Jadi ketika perut kosong langsung minum yang pahit ini, langsung diminum. Itu akan melapisi tenggorokan, terus akan melapisi juga lambung. Itu enak banget. Karena apa? Biasanya yang asam lambung tenggorokan juga bermasalah, ada sedikit radang gitu ya, seperti selah radang dan agak-agak batuk gitu. Nah jadi dia akan melapisi tenggorokan dan akan menyembuhkan si radangnya itu yang rusak-rusak, sel-sel yang rusak di tenggorokan itu kan diperbaiki. Nah, kemudian juga akan melapisi lambung, jadi lambung itu aman, dan juga bagus untuk ginjal juga. Nah, jadi bagus juga untuk asam lambung ya, dan bagus juga untuk pengobatan atau pencegahan COVID ya. Itu banyak, bahkan sini juga ada beberapa tim medis ya dari RSUD. Kalau beli madu itu belinya madu hitam saya ya, dan ini memang bagus, dan alhamdulillah beberapa tetangga juga yang konsumsi ini kalau udah pada sembuh dari COVID gitu, alhamdulillah. Jadi itu semua ya manfaat daripada mengkonsumsi madu, dan juga kita membantah hoak bahwasanya madu itu tidak bisa terkena semut atau tidak bisa digerumut semut, itu hoak ya. Semoga ini bermanfaat. Oh ya, madu bibis sekarang ada paket kebutaan, Kalau untuk glaukoma sama untuk katarak beda. Kalau katarak kan di sini si matanya itu tertutup oleh kabut, jadi kalau ngelihat itu kayak burem gitu ya. Itu kita punya paketnya yang madu hitam ini ya, dan juga madu yang tetes mata ya. Terus kemudian kalau yang kebutaan karena glaukoma itu penyebabnya berbeda ya. Biasanya glaukoma karena diabetes juga, dan juga ada juga yang bukan diabetes karena dia terlalu memaksakan mata. Misalkan mata udah lelah tapi dia tetap nonton HP, tetap nonton TV gitu ya. Padahal mata udah lelah, keseringan seperti itu bisa menyebabkan cairan yang ada di mata itu tertahan sehingga menekan bola mata ke dalam. Nah, lama-kelamaan sudut pandang kita mengecil sampai nanti hilang itu karena saraf matanya sudah rusak. Nah, jadi ada paket untuk glaukoma. Yang pertama untuk menghilangkan kerusakan saraf itu adalah untuk madu hitam yang madu bibis hitam, dan juga yang ini madu tetes buta untuk menjadikan cairan yang tadi menekan bola mata itu menjadikan keluar gitu ya, supaya keluar sehingga dia tidak menekan lagi. Jadi dan ini jadi harus sering ditetes. Ini kalau bisa per jam netesnya. Kalau madu ini kalau mampu 3 kali sehari, kalau tidak mampu 2 kali sehari untuk pengobatan. Tapi kalau untuk yang katarak yang tetes buta ini 3 kali sehari kalau mampu, kalau nggak mampu ya 2 kali sehari gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke WA saya di 085674188813 dengan Ihsan.
Semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat mohon di like, yang di share, dan kalau yang belum membunyikan lonceng mohon dibunyikan loncengnya biar nanti dapat notifikasi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.